Saudi tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi. Mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi. Menang karena disokong Inggris Perancis. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hasyim Asy'ari bawa Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu belajar di sana pulang dan membawa kitab-kitab Syekh Kiai Hasyim Asy'ari katanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu jinur Wahabi yang membuat konten. Dalam konten tersebut dia membuat judul pemalsuan sejarah Kiai Hasyim Asy'ari, yang intinya dia mengatakan bahwa Kiai Marzuki Mustamar telah berdusta atau memalsukan sejarah Kiai Hasyim Asy'ari yang berkaitan dengan Wahabi. Hanya saja ketika kami dengarkan itu yang disanggah itu malah tahun ya, masalah tahun ternyata yang dipermasalahkan, bukan substansi yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Sebenarnya bisa dimaklumi yang ditanggapi itu malah tahun yang sebenarnya remeh temeh, bukan substansi yang menjadi sangat penting di dalam pernyataan Kiai Marzuki Mustamar. Ya bisa dimaklumi kenapa? Karena memang fakta sejarah itu mana bisa dibantah. Fakta sejarah itu ya menjelaskan tentang realitas di masa lalu kan. Adapun substansi yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar dalam salah satu ceramahnya, beliau itu mengatakan begini kurang lebih ya substansi yang beliau sampaikan, bahwa satu, Wahabi mengubah isi kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika ada kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkenal, yang dikaji oleh para umat Islam, maka jika ada yang tidak sepaham atau berbeda dengan faham Wahabi, maka isi kitab tersebut itu akan diganti atau dirubah sesuai dengan faham Wahabi. Kemudian yang kedua, Saudi itu memberontak dan menang. Kenapa? Karena didukung oleh non-muslim, yaitu orang-orang Inggris. Kemudian saya tambahi yang terakhir, Wahabi mengalirkan darah umat Islam, apalagi ketika ingin membangun negara Saudi. Di antara bukti bahwa kaum Wahabi akan mengubah kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak sesuai dengan paham mereka, itu misalnya saya buktikan terdapat dalam kitab Matan Natmil Al-Jurmiyah. Ya, kitab ini kitab Jurmiyah. Matan kitab Jurmiyah itu termasuk salah satu kitab Nahwu yang dipelajari oleh umat Islam, bahkan di pesantren-pesantren Indonesia. Ini termasuk kitab yang sangat populer sekali. Nah, di dalam nadam tersebut ada bunyi atau ada lafaz begini, bihubbi Ahmad. Jadi berdoa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan cinta Ahmad, dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dicetakannya tertulis seperti ini. Namun sebenarnya yang benar itu bukan bihubbi Ahmad. Musannifnya, muallifnya, pengarang kitab Al-Jurmiyah ini bukan menulis bihubbi Ahmad, bukan, tetapi dengan bijahi Ahmad, bertawassul dengan keagungan Nabi Muhammad SAW. Kemudian oleh orang yang mencetak itu diganti dan dirubah oleh muhakkiknya, itu dirubah ya. Kenapa? Karena menurut dia tawassul dengan pangkat, dengan keagungan Nabi Muhammad itu nggak boleh, haram, dan tidak ada dalilnya menurut dia. Sedangkan bertawassul dengan cinta Nabi Muhammad itu ada dalilnya, katanya, kata dia ini. Ini kan sebenarnya itu mengubah terhadap karya orang lain. Ini namanya pendustaan, ini namanya pembodohan, ini namanya kejahatan dalam ilmiah. Kalau memang mau mengarang kitab, ya ngarang kitab sendiri, lalu tulis sesuai kehendak sendiri kan, seperti itu. Nah, ini Wahabi mengubah-ngubah kitab ulama lain. Kalau misalnya ada ulama menulis dengan bijahi Muhammad, bertawassul dengan keagungan atau dengan pangkat Nabi Muhammad, itu berarti dia
berpendapat bahwa bertawassul dengan keagungan Nabi Muhammad itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Nah kalau Wahabi nggak setuju, ya jangan ubah kitab orang dong. Ini namanya kejahatan dalam ilmiah. Kemudian bukti berikutnya bahwa Wahabi itu tidak segan-segan mengubah kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kitab yang judulnya Akidah Ulama Salaf dan Akidah Ulama Ahli Hadis. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa Syekh As-Sabuni itu menulis begini, "Mutawajjihan ila baitillahil haram," dengan bepergian ingin ke Baitullah Al-Haram, wa ziyarati qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ingin menziarahi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh As-Sabuni berangkat ingin mendatangi Mekah, ya, Masjidil Haram, dan ingin mendatangi kuburan Nabi, ingin ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kitab Syekh As-Sabuni yang benar, ya, yang dari pengarangnya. Kemudian dari percetakannya itu dirubah begini, wa ziyarati masjidi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berziarah ke masjid Nabi Muhammad. Yang asalnya berziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Wahabi diganti menjadi berziarah ke masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan berarti dusta terhadap pengarang kitab. Ini kejahatan dalam ilmu. Ini kenapa kok seperti ini Wahabi ini? Kadang juga Wahabi itu tidak mengubah redaksinya, tetapi memberi komentar di bawahnya bahwa redaksi yang ditulis oleh pengarang, oleh ulama yang mengarang kitab tersebut itu salah, dan yang benar adalah tulisan Wahabi yang ada di bawahnya. Maka sebenarnya hal seperti ini kan gak etis, dompleng ke kitab orang lain kemudian disalahkan, kan gak etis seperti ini. Kemudian mengenai Wahabi itu dibantu oleh Inggris, bisa kita temukan misalnya dalam Republika, ini salah satu media Islam, ya. Di dalam Republika ini ada judul begini, Sejarah Wahabi dan Mata-Mata Inggris. Ini diposting pada hari Jumat 10 Desember 2021. Dalam tulisan ini disebutkan begini, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman baru-baru ini menyampaikan mereka memulai penyebaran Wahabisme atau paham sekte Wahabi terhadap Uni Soviet selama Perang Dingin atas permintaan Amerika Serikat. Kemudian di bawahnya ada tulisan seperti ini, kerajaan Inggris telah mengikuti gerakan Wahabi sejak awal. Wahabi adalah sekutu potensi Inggris melawan Utsmaniyah Sunni. Artinya bahwa Wahabi itu memberontak kepada khilafah yang sah, yaitu Turki Utsmani. Bahkan dalam berita ini juga disebutkan terjadi perjanjian antara Saudi atau antara Wahabi dengan Inggris. Berikutnya, bukti bahwa kaum Wahabi di awal berdirinya yang dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memang menuduh orang Islam yang tidak sepaham dengan dia sebagai kafir, bahkan dihalalkan darahnya, dihalalkan hartanya. Itu diungkapkan oleh salah satu mufti Asy-Syafi'iyah pada waktu itu yang tinggal di Mekah, yang bernama Syekh Ahmad Zani Dahlan, yang marang kitab Ad-Durar As-Saniyah, ya, fi raddi alal Wahabiyah. Dalam halaman keempat beliau menulis begini, wa kana Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu berkata, inni ad'ukum illa tauhid, aku mengajak kalian kepada tauhid, wa tarki syirik billah, dan meninggalkan syirik kepada Allah, wa jami'u ma huwa tahta sab'atibak musyrikun alal itlaq, dan semua yang ada di bawah langit yang 7 ini musyrik secara mutlak. Nah ini ya tuduhan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa orang-orang Islam yang ada di bawah langit ini selain dia dan pengikutnya itu musyrik. Wa man qatala musyrikan falahul jannah, barang siapa yang membunuh orang musyrik dia masuk surga. Nah ini kan ngeri sekali. Kemudian Syekh Zaini Dahlan itu juga mengatakan, wa kana Muhammad bin Abdul Wahab wa jama'atuhu, Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya yahkumuna 'alan nas ail muslimin, menghukumi orang-orang Islam bil kufri dengan kufur, wastabahu dimahum, dan menghalalkan darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Maka nggak heran kemudian Muhammad bin Abdul Wahab ini memimpin pasukan
dan kemudian memerangi umat Islam dan membunuh umat Islam yang dianggap oleh dia sebagai orang musyrik, kafir, masuk neraka. Kemudian bukti sejarah kebengisan Wahabi di awal-awal yang dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu juga tertulis dalam kitab Tarikh Ibnu Ghannam. Ini termasuk salah satu kitab tarikh rujukan sejarah Wahabi setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Di sini dijelaskan bahwa banyak peperangan ya, banyak perangan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dia membunuh dan memerangi umat Islam di Najd. Saya bacakan di antara perang yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Ghazwah Manfuhah war Riyad ya. Di sini hasilnya mereka ghanamu dawaban katsirah wa ibilan wa baqaran wa hamiron. Mereka pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini berhasil menjarah atau mengambil harta rampasan yang berupa hewan-hewan, diantaranya ada unta, ada sapi, dan ada himar. Kemudian di antara perang juga ada perang Ghazwatul Muslimin Bijalajil. Ini bacanya saya kurang paham ya. Mereka kotalu adadan wa ghanamu al-ghanam. Mereka berhasil membunuh banyak dari musuhnya. Yang dimaksud di sini adalah ya orang-orang yang dianggap musyrik oleh dia, oleh mereka ini, oleh Wahabi ini. Wa ghanamul ghanam, dan mereka berhasil menjerah atau mengambil harta sebagai rampasan. Bagi teman-teman yang ingin tahu bisa lanjut membaca sendiri kitab Tarikh Ibnu Ghannam.